Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast UKM Pengamatan. Posketan. Di Posketan. Nah, apa lagi? Kita lagi di Minggu lalu kita bahas tentang kos ya. Kos di Jogja. Kos di Jogja. Lika-liku kos di Jogja. Lika-liku ya. Beberapa pengalaman angker ya. Angker juga ada juga beberapa kayak apa ya, pengalaman kita sendiri ya, sama orang-orang juga. Teman-teman terdekat. Terus kebetulan setelah episode minggu lalu banyak banget nih yang DM itu tentang iki bahas tentang tempat angker di Yogyakarta. Ya. Karena emang Yogyakarta sini kayak ya nggak, mohon maaf di sini kayak demit tak loh. Apa nih? Ya kutone. Oh, kutone. Ya antara demit sing gak ketok ya karo menungsane ajane ana sing demit ya. Oh, gitu. Sak UMR yo angker kuwi. Apa? UMR. Oh iya. Nino. Duit. Tempat angker di Yogyakarta. Menurutmu mana, Pan? Kita bahas ini dulu aja. Kan kayak Bang Man juga sempat ngepost ya tempat angker di Yogyakarta juga sebenarnya. Nah, tuh. Tapi kan pengen dibahas lebih jauh. Ya, oke. Ini dari postingan Bang Man 4 hari yang lalu. Tanggal berapa berarti? Tanggal 9 Maret 2023. Tempat angker di Yogyakarta. Yang pertama, Bundaran Teknik UGM. Katanya ya, ini mahasiswa yang menceritakan kejadian aneh yang sering terjadi di Bundaran Teknik UGM. Saat malam hari dilarang sekali bernyanyi lagu Gugur Bunga saat berada di Bundaran Teknik UGM. Jika melanggar maka akan ada arwah pejuang yang ikut bernyanyi bersamamu. Entah dengan aroma kemenyan dan kembang yang baunya menyengat. Ya. Oke, kita bahas pelan-pelan. Kalau sebenarnya menyanyikan Gugur Bunga tuh apa ya? Aku sing tuh. Kulo sing pokoknya gue iki lagunya pahlawan. Itu lagunya mengenang pahlawan. Ya kan mungkin ya kan ini sebenarnya kan antara mitos atau fakta. Bukan. Ya fakta ya itu atau kulo sing apa? Urban legend. Nah, ya kayak gitulah. Kalau udah banyak yang ini kan, maksudnya percaya kan. Kan di YouTube juga banyak yang membuktikan tentang nyanyian Gugur Bunga itu dinyanyikan di Bundaran Teknik UGM. Iya. Ya sebenarnya Arab apa ya? Mungkin itu aku menurutku tuh salah satu cara agar orang-orang tetap mengingat pahlawan. Makanya mengenang si itu dengan Gugur Bunga gue. Kan menyanyikan itu toh. Nah, tapi emang secara lagu emang agak creepy. Mendalami. Kok mendalami? Ya mendalami kan terenyuh ning ati ngono lho. Iya toh. Mendalami ilmu aja. Nah, mungkin menurutku juga itu kayak pahlawan iki ya mungkin emang kan lagunya itu untuk mengenang pahlawan. Misal di situ ada nanti arwah pahlawan yang ikut bernyanyi atau ya dengan apa kayak bau-bauan ngono kuwi. Ya itu mungkin cara mereka untuk merespon kita. Nah, mereka tuh apa ya? Menyambut karena kita mengenang ya mereka tuh juga oh iya silahkan ngomong. Mungkin seperti itu. Tapi aja menyanyikan Gugur Bunga di siang hari. Oh. Nanti yang datang pahlawan kesiangan. Cuaks. Kawan. Ya itu emang beberapa juga ada yang bilang apa tadi? Yang kamu bilang ngisi ngomong. Ya gue sing foto. Yang kalau ini tadi kan di Bundaran Teknik UGM. Terus kalau yang mitosnya tuh ada kalau masih kuliah belum lulus nggak boleh foto di Bundaran UGM-nya. Kenapa? Nah itu katanya nanti nggak lulus. Iya soalnya foto terus deh ini orang nggak skripsi nih, makanya lulus. Dari aku pun juga berpikir ya
itu di luar nalar. Cuma aku mau mencoba kok, aku enggak wedi kadung bayar UKT larang ora lulus gitu. Daripada mungkin itu dibuat karena biar orang takut. Nah, mungkin biar anak UGM itu makin semangat. Mungkin semangat kuliah. Iya. Sebab di UPN ada ya harusnya. Di UPN ada tempat yang wih foto karo patung harapan gitu. Hah? Tak berapa sih aja. Pemodalnya kesetrum lampune sing kelap-kelip kan. Lagu silakan gua. Singok. Wis sing ngentekne UKT ya kuwi. Ini kan bener-bener meriah. Oh iya. Ya meriah gitu. Tampuk begi-begi sulap tak. Terus juga tapi emang nek UGM tuh banyak banget urban ya kayak siapa jenenge? Yayu. Nah, itu ada tuh. Pak Yayu juga ada di FEB UGM. Terus ada beberapa juga yang ngomong tuh di mana gue lupa ya. Tapi banyak banget lah di jembatan itu. Di jembatan apa ya? Pertanian apa ya? Oh, pertanian nih sing jalan gede kuwi. Iya dah? Kok pertanian? Kuwi kehutanan, Din. Pertanyaannya sih ndi ta? Berarti ya. Sing petani. Ya kuwi lah balik. Intine lek nang kehutanan ki mistise ambune telek kuntul. Ya kan emang akeh iki. Iya, kan emang dibuat untuk seperti tapi emang ini pernah juga. Tapi nek iki enggak menskreditkan suatu kampus enggak iya. Tapi kita cuma membahas aja. UGM tuh emang kalau secara awal mungkin gede ya. Gede banyak pohonnya juga. Jadi daya tarik malu gaib juga kencang di situ. Bagi kalau malam kan sepi tuh. Ya itu yang jalan apa kayak selokan Mataram lurus lho. Tembusnya sampai jalan kabupaten apa ya? Lek Jalan Magelang lali. Itu kan juga lumayan tuh sepinya kalau malam. Tapi kalau siang emang jalan itu sangat membantu ya. Terima kasih untuk UGM. Karena kalau macet mending aku lihat kono sumpah lancar pol. Kok bahas jadi makasih UGM. Iya, makasih UGM telah membuat beberapa politikus juga ya. Iya. Pak Jokowi kan suka UGM. Iya. Pak Ganjar suka UGM. Oh iya, Pak. Iya UGM. Pak Ganjar. UGM hukum. Oh. Aku UPN wae. Berarti Pak Ganjar orang foto ning ngono lho, bundaran. Mungkin itu. Mungkin zaman dulu belum ada kamera. Oh iya ora yo. Oh no yo. Tapi kan ora terlalu jarang. Minum dulu. Terang ngelak. Karena sebenarnya ini satu malam ya, nggak berapa minggu ya langsung titik. Tapi ya tadi gimmick aja sih. Lalu pacar. Terus juga ini yang menarik adalah pejuang yang akan ikut bernyanyi entah dengan aroma kemenyan atau kembang yang bau sangat menyengat. Sebenarnya bau ini memang bisa juga dibuat sama si goib ya karena memang pembauan adalah kadang cirinya kayak pocong tuh cirinya anyir. Terus wangi itu mbak-mbak kayak kuntilanak kayak gitu. Terus apa? Telo ya apa? Telo. Itu. Ada yang bilang telo bakar. Telo bakar. Telo madu. Kentang bakar. Kentang goreng, McD. Akeh gendrone. bagus. Pitching yang sangat bagus. Oke, siap. Pansarnya ekonomi. Terus es krim McD cari ya kayak gini. Apa? Kasih tuh. Kayaknya lucu ya. Orang usaha loh gue. Terus, ini yang tadi dibilang tentang kentang McD ya. Rumah kentang. Kenapa diberi nama rumah kentang? Karena kepercayaan warga yang melewati rumah ini akan mencium bau kentang yang dipercaya sebagai aroma sesuatu makhluk halus yaitu genderuwo. Yang seramnya lagi di depan rumah ini terdapat lonceng kecil dan lonceng itu sering kali berbunyi padahal tidak ada seorang pun yang ada di depan pintu itu. Ya, oke. Tapi setahun rumah kentang? Urung. Waduh, urung. Cuma itu kan pernah dibuat film. Film rumah kentang. Orang tahu dulu. Pono. Itu sing ceritane. Jadi sono tukang McD goreng kentang. Kira tekan kono. Itu filmnya udah lama. Terus yang tak ingat itu di rumah itu
ada kuali gede buat ngerebus kentang-kentang. Nah, ada anak kecil tuh ikut di situ, ikut berenang. Ikut berenang bersama kentang-kentangnya yang kan gede kuwi. kualinya gede. Tunggu ngerebus kentang memang. Lah anake iki pokoknya. Anak kecil ini kayak apa ya, dolanan elingku ya. Itu film udah lama soalnya. Itu kalau antara disengaja atau kelalaian orang tua itu, anaknya itu pokoknya masuk ke kualinya itu dan terebus di situ. Terus Mati no. terus bar kuwi. Gentayangan. Oh, makanya dinamai rumah kentang. Rumah kentang. Akhirnya baunya ya kentang dan lain-lain. Mungkin film itu diangkat tuh dari rumah ini ya. Tapi aku belum tahu rumahnya asli dan filmnya tuh udah lama banget. Kapan ya? SD kali aku SD pokoknya. Tuh, rumah kentang. Itu rumah ini berarti. Apa Kemungkinan beda? Ya, kemungkinan tuh gara-gara rumah ini. Kalau enggak, ingatku ada lagi rumah kentang tuh yang di Jawa Barat. Mungkin sing Jawa Barat kuwi. Mungkin yang Jawa Barat. Sing Jawa sing iki piye ojo iki? Mbok iki. Asu cerita dawa semburangan sing dianjing. Asu kurang riset ini. Rumah ya mungkin nek menurutku bau kentang tuh biasa ya nek di daerahku bau kentang tuh biasanya ya memang nek di tempatku tuh bukan kentang tapi telo. Mungkin aku tadi mau ngomong itu. Kan kalau gendruwo itu identik dengan bau ketela bakar. Ngono kuwi. Apakah bisa diganti dengan kentang? Ya mungkin itu tergantung daerahnya ya. Dia penghasil apa? Nek gue mungkin ning daerah Pantura kan nggonku blimbing iki. Maku daerah penghasil blimbing. Mambu blimbing godhog iki ya piye nyok asu ora mambu blimbing godhog asu. Blimbing godhog iki enggak manisan su. Tapi ya emang beberapa nek bau tadi memang ada identik dengan beberapa sosok ya. Ada bau sendiri. Kita nek tadi sing anak kecil di apa? Direbus. Pokoknya mlebu ning dandang ku lho. Ora aku kira teriak apa piye. Nah, aku makanya aku ki wis lali film ya, wis suwe. Ya udah kita skip aja daripada salah ya. Iya. Tapi yang penting ini rumah kentang juga termasuk tempat yang sering dianggap paling angker ya. Terus Villa Putih Kaliurang. Nah, asik bro. Ini memang sangat legend sekali ya di Jogja. Sangat terkenal. Sekitar tahun 1953, villa ini merupakan pemilik dari seorang guru besar UGM, Profesor Sudomo, dan berpindah ke pemilikan menjadi milik Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Tempatnya cukup nyaman dengan dikelilingi pohon pinus yang menjulang tinggi. Sejak puluhan tahun lalu, bangunan ini tidak terpakai lagi. Saat erupsi Merapi tahun 1994, yang menyebabkan kerusakan pada villa ini sehingga awan panas atau wadus gembel juga memberi dampaknya ke pesanggaran itu ini. Ya. Nah, sebelum ke Villa Putih ya, jadi memang di tahun ini juga kita juga berdoa juga ya buat yang terkena dampak dari erupsi Merapi. Lagi baru-baru ini juga. Baru-baru ini juga. Tadi harusnya di episode pertama tadi. Iya. Tapi ya berapa gampang. Yang penting selalu berdoalah biar ikhtiar biar Merapi cepat selesai lah. Nah, berbicara erupsi Merapi tahun 94 ini memang banyak kejadian. Iki kejadian di mana mungkin bisa dibilang tanggap bencana masih kurang canggih. Alat-alat pendeteksinya. Jadi kan di 94 itu ada juga di daerah aku lupa daerah mana. Itu ada hajatan terkena erupsi itu. Jadi hajatan sebuah pernikahan yang akhirnya terkena erupsi karena nggak tahu ya karena ada erupsi tapi nggak tahu akhirnya kena semua satu hajatan. Dan pernah ada seorang penyanyi dan orkestranya itu yang datang ke sana dan ternyata menghibur orang-orang yang sedang ada. Nah, kalau itu kayaknya udah tahu tapi ada beberapa orang yang lari, ada yang enggak. Ada cerita seperti itu. Mohon maaf kalau ini tempatnya salah ya. Soalnya ini ceritanya mirip banget itu di daerah Bukit kembarannya Merapi lah.
Bukit Turgo. Oh, Bukit Turgo. Nah, di situ kepercayaan orang di sana Merapi ini saudaranya Bukit Turgo. Jadi tidak mungkin Merapi akan menyakiti Bukit Turgo. Termasuk dengan warga-warganya. Terus waktu yang di hajatan ada beberapa pekerja, aku lupa kerja apa lah. Itu udah ngomong, itu udah lari-larian. Erupsi. Merapi erupsi. Nah, tapi di hajatan itu ada yang mengikuti arahan, ada yang digerakkan aja lah. Bodo amat. Nah, ternyata sampai itu tahun berapa aku lupa. Ada ceritanya itu akhirnya mengenai hajatan itu. Sampai sekarang kalau nggak salah ya, sekarang tempatnya jadi tempat ngopi di Turgo. Rumahnya masih ada. Oh, gitu. Ya. Tapi emang ini juga ada cerita setelah erupsi ini, berapa tahun setelah erupsi ini di daerah Kaliurang, di Kaliurang atas itu pernah ada cerita dia ada bapak-bapak naik motor, tiba-tiba tuh ketemu pocong itu warna merah satu di depan, terus belakangnya wakeh banget pocong tapi warna putih. Ya itu yang dikatanya itu adalah lampornya sing kuwi sing ning Merapi kuwi. Dan si pocong merah ini yang ngambil Turgo kuwi lho sing apa kayak mengelilingi orang-orang di sana gitu loh. Katanya gitu. Tapi kan kita nggak tahu yang sebenarnya kan ini cuma cerita masyarakat aja yang tersebar di mana. Mungkin hanya beberapa orang yang pernah mengalami itu. Terus kembali lagi ke pembahasan Villa Putih Kaliurang. Oke. Sebulan yang lalu kita ke sana. Iya. 2 kali. Yang pertama takut, yang kedua alhamdulillah lancar walaupun di akhir cerita kita takut juga. Iya. Lah gue taruh di tenan gue. Jadi Villa Putih ini emang kita pas ke sana ya, Bang. Kayak emang enggak terus ya, karena emang ya itu udah enggak ada yang ngurusi juga. Mungkin ya kalau untuk perawatan tuh kan juga lumayan. Apalagi di daerahnya lembab banget. Tumbuhan banyak. Dan juga maaf ya, pas ini nyata kita nggak merekayasa. Pas kita ke sana itu banyak banget dupa dan coretan-coretan kertas. Yang disinyalir itu jadi tempat nyari nomor. Ya. Nah ini yang kita sayangkan ya, maksudnya. Itu apa ya? Ya tempat ya menurutku itu tempat ya sejarah. Menurutku ya menurutku itu juga tempat besar karena emang tempatnya tuh bersebelahan sama Gua Jepang. Nah jadi kalau kita mau ke Gua Jepang, kita pasti melewati villa ini. Deket banget, jalan pun bisa. Nah, itu selain jadi pesugihan, bukan pesugihan ya, kayak cari nomor ya. Cari nomor. Itu yo memang tempatnya creepy banget sih karena banyak sosok-sosok yang maaf ya kurang komplit. Iya. Terus ada juga sosok yang memang kekuatan dari orang-orang yang cari nomor ini karena udah dianggap angker akhirnya dijadikan tempat kayak gitu, maka energinya akan semakin kuat kayak gitulah. Wih, makanya ojo sampai ngepai panganan yang barang sing nggak ketok. Nah gitu. Terus juga kita kemarin pas kedua kali itu sempat ini juga ya berkomunikasi ya. Karena mediasi dengan mediumisasi iki arepe perang itu. Non blok. Mediumisasi ceritakan memang banyak orang yang nyari nomor dan pesugihan. Kayak gitu. Dan creepy-nya tuh ya kita rasakan sendiri. Mati lampu. Waktu itu cerita dikit ya. Waktu itu kita bawa apa namanya itu? Ada lighting buat kamera tuh ada. Terus, bawa center. Terus yang terakhir yaitu flashlight-nya HP. Ya, waktu itu pada posisi itu baterainya masih 2 ya. Masih 2. Tiba-tiba pas mediumisasi beberapa menit setelah mediumisasi itu mati. Langsung mati. Pet. Nah langsung aku inisiatif pakai senter. Senternya nggak bisa nyala dua-duanya loh. Aku panik.
Ya panik ya bet. Saya dikeluarin media posisi kelar, kita Langsung. turun ke bawah, tiba-tiba center flashlight Kamera tuh nyala. tiba-tiba nyala, Bisa. dek nyala, langsung Sampai rumah pun nyala. sampai bawahnya, dan kita langsung kabur kan. Itu pengalaman ya tidak masuk di akal, tapi itu yang aku rasakan nyata. Orang awam pun bisa merasakan kejadian itu. Oh, kayak Tidak dibuat-buat itu. Wes, aku panik tenan wis, sumpah. Loh, mati asu. Terus ini sih ada juga lagi Sanatorium Pakem. Nah, Mungkin banyak orang yang belum tahu tentang sanatorium yang terletak di Jalan Kaliurang KM 21 Pakem, Yogyakarta. Bangunan ini sering tampak seperti bangunan rumah sakit kecil yang sudah lama ditinggalkan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lebih dikenal dengan komplek mati asih. Banyak orang yang menganggap bangunan ini punya cita mistis, apalagi banyak titik yang sudah ditinggalkan. Dengan bangunan lama yang masih berdiri menjadikan bangunan ini memancarkan suasana mistis, apalagi ketika mengunjunginya pada malam hari. Ya ketika malam hari memang kadang kalau tempat kayak gitu ya mistis ya. Tapi emang naik panti AC menurutku berbeda. Kan kamu pernah juga tuh? Itu panti AC itu yang beroperasi itu kalau nggak salah ada berapa gedung ya? Ada 3 ingatku. Nah itu yang kayak ada ini apa ya? Banjar. Mau nyamburi apa Banjar? Iya Banjar. Nah, ada 2 Banjar yang kepake itu cuma 1 Banjar aja. Yang di tengah itu bangunannya hancur, kaca pecah, dan itu yang menurutku aktivitasnya paling banyak di situ. Tapi emang karena tempatnya juga petang banget sih. Petang banget. Tidak tekan corona. Apalagi malam. Itu ada kalau ke belakang itu ada kayak rumah-rumah juga. Itu tembus ke kali apa ya? Pokoknya tuh ada jalan tembus sampai sungai. Itu aku ingat banget waktu survei siang-siang sih. Itu ada rumah kosong 2. Nah, kalau malam bahayanya kalau nggak tahu jalan masuknya ke sungai. Langsung turun. Tapi emang ya mungkin ada beberapa juga yang udah membuktikan ya, kita nggak tahu ya. Iya. Pernah ada. Aku pernah lihat stikernya siapa ya? Ada lah pokoknya YouTuber juga pernah ke rumah kosong yang aku bilang tadi. Itu pernah ke sana. Cuma kita pas mau ke sana izinnya sulit. Bayar mahal. Ya, iya kan? Ya aneh juga sih ada tempat kosong. Iya, ya nah, mending buat apa lah, buat rame-rame apa. Tapi selain tempat ini, menurutmu beberapa tempat angker sing ning Jogja ndi? Sing ketika aku lewati, deng, langsung semending. Tak eling-elingi. Janti. Jembatan Janti. Iya. Di bawah apa di bawah. Oh, yang di dekat rel. Di bawah. Terus kalau di atas itu menurutku cuma sebenarnya kurang penerangan sih. Pak PUPR, tolong Pak. Kan kui ben story ini apik nek story. Nah, tapi di situ mungkin banyak. Tapi yang di bawah itu emang kerasa banget karena yang di bawah itu pertama kalau udah malam yang jualan-jualan udah nggak ada, sepi, lampunya kuning, tempatnya gelap. Itu kan juga mitosnya kan ada ini apa jenenge? Katanya ada yang pernah apa jenenge? bunuh diri. Sing apa sih? Sing nutup kuping apa? Demi sing nutup. Setan budek. Nah, setan budek. Mitosnya ada setan budek itu yang memang menyesatkan orang kalau nggak dengar suara kereta. Makanya kan banyak kecelakaan itu akhirnya ditutup. Tidak bisa jalan terus kan. Kalau mau ke Berbah itu harus lewat atas. Terus kalau menurutku sing tempat ngerti Balai Asar. Oh ya, itu terkenalnya es doger, bro. Nah, nek menurutku ya nek tempat yang paling deep ya menurutku ya tempat situ. Karena nek menurutku banyak apa ya kayak residual energi sing di itunya enggak sih? Apa deh? Bendungannya apa? Kok bendungan apa? Kok bendungan apa?
Hah, apa lho? Isinya banyak apa? Waduk apa? Ono waduke apa? Tambah ono kiri jalan. Orang ati omongan. Lek lurus, kalau lurus itu ke arah yang jualan es doger. Oh, bukan situ. Kuwi Ya kan sing dalan es doger kuwi. Oh, jalan es doger wi. Ya pokoknya bengi lewat kono. Peteng. Ya betul kuwi. Karena memang urban legend juga ning kono iki. Oh. Jadi memang banyak tempat-tempat sing banding Balai Asa tuh katanya tuh ada salah satu pohon itu memang ada penghuninya dan memang sering menyesatkan. Ya. Tapi kalau kata sih kalau kata warga ya beberapa cerita itu sering dengar kereta tapi tanpa ada keretanya, suara kereta aja. Terus ada lagi itu di Ring Road. Kono gini, timur. Ring Road timur. Ring Road barat, sorry. Ring Road barat, sorry. Ring Road barat, bro. Nah, itu ini pengalaman sendiri ya. Ada temanku itu rumahnya di daerah Jalan Kabupaten. Nah, karena saya sebagai anak motor, anjay. Nah, itu malam-malam nyeting motor. Nah, bongkar kirian. Nah, kalian tahu lah kalau bongkar kirian. Bongkar CBT. Nah, terus sekalian nyobain kan. Itu buat keluar ke daerah Ring Road Barat. Aku ngelewatin pertigaan. Itu creepy banget. Emang perkampungan tapi dekatnya banyak kuburan. Terus di kiri, aku nengok kiri, jebret. Nah, itu dengan mata kepala saya sendiri. Enek cewek tapi melayang. Terus lurus terus sampai ketemu gapura, itu pun aku masih merasa ada yang ngeliatin. Nah, keluar di Ring Road apa nanti? Barat. Ring Road Barat itu langsung gelap. Emang di situ jarang lampu sih. Lampu lagi ya, Pak. Coba Pak Bas. Pak Bas, tolong Pak Bas. Pak Bas oke, iya. Bukan. Percaya aku. Terus. Jadi ya katanya di situ banyak kecelakaan. Nah, pesugihan. Di luar dari yang apa jenenge faktor lampu kuwi ya mungkin ada dari situ juga karena emang menurutku daerah ke Ring Road Barat itu bukan rumah kayak di Ring Road Utara, Ring Road Selatan gitu kan. Kebun-kebun. Banyak kebunnya itu loh. Kayak gitu. Itu juga di was-was juga ya teman-teman sing. Ini bukan berarti mungkin ada faktor juga jalan juga ada. Ini juga ada faktor kayak gitu juga ada. Ya, yang tidak terlihat tuh terlihat juga kadang itu juga pengaruh juga. Karena pernah yang cerita paling legend tuh di daerahku itu pernah ada 3 orang tuh naik mobil itu jalan tuh jadi ada jalan ke bawah terus ada nyabang nih jalan cabang tapi jalan cabangnya yang sebelah kiri itu nggak kelihatan sebenarnya kalau kita nggak pelan loh ya gitu loh. Kalau kita pelan kelihatan itu jalan kalau kita nggak posisi nggak pelan itu nggak bakal kelihatan karena ketutup sama rumput. Jalan itu kecil banget cuma cukup 1 mobil dan itu tanah. Nah tiba-tiba aku waktu SMP itu ada kabar kalau ada mobil yang masuk ke sungai kali. Nah bingungnya warga kok bisa dia masuknya dari situ? Karena logikanya adalah ketika si mobilnya itu masuk ke jalan yang itu harusnya ada bekas itu. Oh iya bekas jalan. Ada bekas yang diterabas sama mobilnya karena mobilnya kenceng karena sampai bawah kan di bawah tuh ada batu-batu agak gede baru dia bisa loncat ke kali. Nah itu nggak tahu sampai sekarang kok bisa kayak gitu. Ya mungkin karena diselesaikan oleh makhluk gaib jadi kerasanya lancar aja tapi ternyata beda jalan. Tapi ada juga nih karena itu ada beberapa tempat yang memang dianggap mistis juga ada. Juga ada tempat yang memang mistis, maksudnya memang ada memang gitu. Ada di situnya. Tapi ada yang unik nih. Ini cerita sudah lama banget, udah dipercaya banyak orang dan juga pernah dikunjungi oleh YouTuber.
Dan mungkin YouTubernya itu tidak melihat sebuah artikel yang sangat penting atau bertanya oleh warga lah intinya gitu. Iya. Rumah pojok Soekarno Mataram itu Rai. Ngerti no? Nah, mungkin teman-teman juga tahu ya. Rumah pojok Soekarno Mataram. Pokoknya yang rumah pojok yang banyak apa? Pohon-pohon. Cacatnya itu loh. Anu, apa sih vandalisme? Vandalisme itu. Beberapa tahun belakang pernah ada cerita soal pembunuhan dari suatu konflik pasangan muda-mudi dan menjadi sesuatu yang ditakuti. Apalagi rumah yang seolah tidak terus dan tidak ada yang menghuni rumah ini dianggap menjadi rumah angker. Namun setelah dikonfirmasi, cerita yang beredar tidak pernah ada dan hanya karangan yang terlanjur tersebar di masyarakat sekitar. Iya. Nah ini unik nih. Ini tuh rumah ini tuh dulu katanya itu ada cewek, pasangan muda-mudi lah. Katanya si cewek itu hamil, terus malah si cowoknya tuh selingkuh. Gimana ya aku lupa. Pokoknya sih antara si cewek hamil atau gimana lupa. Pokoknya apa cowoknya yang ngambil? Bagus. Si cewek tuh hamil terus nggak terima mau tanggung jawab lah intinya. Terus malah terjadi cekcok, akhirnya dibunuh di situ. Itu cerita yang tersebar. Cerita yang tersebar ya. Nah, kita tuh pernah konfirmasi sama warga. Orang sekitar. Dulu itu memang ada pernah kejadian itu. Kejadian si cewek ini pernah ada. Yang pembunuhan. Tapi bukan di sini, tapi di sekitar rumah warga. Oh, gitu. Tapi bukan di rumah itu. Bukan di rumah itu. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ada urban legend ini. Tempatnya digeser. Tempatnya digeser jadi di rumah ini. Gitu. Bukan ini ya kayak tadi ada apa? Ada penghuni yang episode pertama ya. Episode kemarin yang ada rumah kos-kosan terus dibilang angker gitu loh. Iya, betul. Nggak tahu tempatnya kok jadi di rumah ini. Kenapa warganya juga nggak tahu kenapa bisa. Nah, usut ternyata yang punya rumah ini tuh ada sengketa. Oh, rumah panas. Rumah panas inilah intinya. Rumah yang intinya gimana ada harta gono gini dan segala macam. Akhirnya kalau nggak salah ya, artinya dipunyai seorang dosen nggak salah. Dosen di UGM itu gimana lupa. UGM nah ya. UGM. KP UGM juga. Kan mangur lagi sini UGM, Pak. Terus si dosen ini tuh punya kasus apa atau gimana, terus dia ngilang gitu loh. Oh. Ya ada yang bilang itu, ada juga yang tadi rumah sengketa. Nggak tahu yang benar yang mana, tapi kata warga memang cerita itu sebenarnya nggak ada. Dan ternyata ada YouTuber yang datang ke sana dan orangnya yang dianggap pintar atau yang bisa melihat, dia bilang kalau memang ada pembunuhan. malah si YouTuber itu bilang ada ini Pak, gantung diri. Wow, ono meneh katanya gitu. Ya ternyata butuh riset dulu ya kalau datang ke tempat kayak gitu. Karena ya gimana ya? Karena kan nah ini gini nih. Ini jadi polemik di masyarakat Indonesia antara yang pro dan kontra dengan hal gaib. Yo, betul kan? Betul. Yang pro sama hal gaib adalah memang kadang setiap rumah yang nggak dihuni lama pasti dianggap angker. Iya. Yang kontra pasti bilang angker tuh cuma anggapan aja. Jadinya jadi rumah angker dulu. Maksudnya ketika orang sudah bermindset rumah angker, makanya jadi angker dulu. Nah, tapi sebenarnya nggak semua tuh rumah yang kosong tuh jadi angker. Iya, betul. Maksudnya tergantung juga dari suasananya juga sama juga makhluk-makhluk gaibnya. Karena mereka kadang kuat di situ karena udah dianggap rumah sendiri. Rumah angker gitu. Jadi kuat dulu. Mindset masyarakat udah takut lihat itu, ketakutan itu dijadikan mereka sebuah energi. Nah, betul. Jadi mereka ini sebenarnya kalau bisa mewujudkan diri itu karena menyerap energi takut, energi marah. Nah, kayak gitu. Kalau di lingkungan itu energi negatif lah intinya. Mereka itu bisa membuat misal satu rumah kosong. Kalau emang nggak ada apa-apanya ya mereka nggak bakal tinggal di situ. Kecuali kalau emang lingkungannya sudah menganggap itu angker, akhirnya mereka jadi takut. Nah, si mereka ini menangkap energi yang menyimpannya itu ya di rumah itu.
Nah, ya itu kadang kayak ini kasus Sokamasam lah. Pembunuhannya di mana? Jadinya di mana? Ya. Nah, jadi buat himbauan kalian tuh jangan gampang ngejudge kayak mangker. Nah, jangan kayak Kalau gitu ya. mau nganggap angker ya kalau kalian kesana kesurupan, nah itu baru angker. minimal kesurupan. Senggol dong. Sila. Nah itu apa ya, kayak kadang gini. Rumah yang seringnya dianggap angker akhirnya dipercaya, dan kemudian orang-orang apa ya, kayak Ya itu nyebar cerita tuh. nyebar cerita kemana-mana yang kadang kita nggak tahu gimana jelasnya gitu loh. Kayak gini ya, aku pernah dengar, aku lupa dari mana ya, cerita tentang iki apa namanya, Prambanan Roro Jonggrang. Oh ya. Itu katanya ya loh. Ini aku nggak tahu, lupa aku dari mana, tapi aku pernah dengar si cerita Prambanan ini dulu tuh dibuat, Roro Jonggrang ini dibuat sama Belanda. Oh. Nah, sebelum dibuat cerita itu, karena Belanda udah tahu kalau orang-orang Indonesia ini punya ketakutan dengan hal gaib. Itu kan dulu pernah ada wabah malaria. Yeah. Nah, waktu itu ada warga yang datang ke sana, ke Prambanan. Karena dulu Prambanan itu dijadikan tempat untuk amunisi. Oh, penyimpanan. Gudang senjata lah. Gudang senjata. Ada warga yang ke sana, tiba-tiba loro. Oh, Tiba-tiba karena malaria kan langsung sakit toh. Iya. Nah, dikonfirmasi, Belanda ngomong sama seseorang, disuruh bilang kalau itu tuh kena hal gaib yang ada di daerah Prambanan itu. Iya. Dipercaya, akhirnya dibuat sebuah cerita itu. Kalau tempat ini angker dan saya mau ya mungkin sudah dari zaman Belanda. Iya, mungkin dari Belanda. Mungkin kita masih dijajah ya. Jadi tapi ya nggak apa-apa, itu bisa jadi buat konten kita itu. Tapi memang ada tapi memang ada juga tempat yang memang angker ada ya. Bukan angker nek menurutku. Bersejarah. Apa jenenge Mang? Urban apa? Urban legend. Urban legend kan kadang dibuat manusia juga. Iki. Apa? Wingit. Oh, wingit ya. Wingit itu lebih ke suasana yang alam dan segala macam. Nah, ini juga wingit itu iki lho. Ibaratnya angker mergo alam, intinya ngono lah. Intinya beda ya. Beda kan? Wingit sama angker itu beda loh. Nek wingit itu lebih ke nek wingit itu lebih dihormati. Iya. Iya kan? Betul. Nah, angker itu lebih dibuat konten. Kalau angker itu dibuat takut, kalau wingit itu lebih buat kita hati-hati. Nah, itu. Intinya ngono. Nah, aku tadi lupa ngomong apa. Ngomong apa tuh? Wingit. Oh, wingit, masalah wingit. Ternyata wingit itu, karena tadi yang aku bilang orang Indonesia tuh percaya dengan hal gaib, itu juga dimasukkan ke dalam ilmu ekologi. Oh, ekonomi. Bukan ekonomi, kok ekologi tuh aku ngomong. Ekologi. Kearifan lokal, sorry. Kearifan lokal. Contohnya, ada di situ ada beberapa pohon yang memang menyerap air. Nah, hanya dibuat cerita gaib bahwa ketika kita memotong pohon itu, maka akan terjadi wabah atau bencana di desa itu. Tuh. Karena dipercaya dan orang-orang takut karena ada hal gaib itu atau sebuah ancaman itu, hanya nggak ditebang tuh. Padahal secara logika adalah tanah iki tetap subur, air tetap nyimpen air. Nah, kadang juga ada yang dibuat seperti itu. Tapi aku menganggap rumah angker tuh nggak ada sebenarnya. Cuma memang suasana yang menyeramkan, creepy ya, menyeramkan ya. Iya. Angker itu terlalu melebih-lebihkan ya. Ya walaupun ada tempat yang takut juga sih. Emang ada sih, cuma ya karena takut tuh sebenarnya keluar dari diri sendiri. Ngono kuwi. Soale ana kancaku sing ora wedi nggen ngono kuwi. Emang dia ya orang awam sih, dan dia emang sulit percaya seperti itu ada kayak gitu. 2023 nih bos. Iki kok horor. Ya nggak apa-apa ya kan, pembelajaran aja. Iya. Tapi ya kalau tempat-tempat yang memang kayak gitu, yang kadang sudah dianggap angker, akhirnya si goibnya juga tambah kuat. Maksudnya ya karena udah percaya ya udah.
Mas kayak gitulah. Iya, Sulit dijelaskan. dijelaskan. Tapi ya mungkin sebuah tempat atau sebuah rumah, sebuah tempat-tempat yang udah lama nggak ditinggali memang kadang bisa juga memanggil si goibnya karena itu rumah sudah tidak dihuni manusia. Apalagi kampus ya. Nah, itu lumayan Banyak karena kan kampus itu kegiatannya cuma pagi sampai sore jam 11 malam. Iya. Boleh ada kegiatan yang emang harus sampai malam kayak rapat, latihan gitu. opo gitu. Selain di jam itu ya gantian. Jam mata kuliah pun paling mentok jam maghrib. Nah itu udah paling mentok. Makanya buat teman-teman kalau ada tempat yang dibilang angker dan segala macam jangan cepat percaya. Karena kadang juga memang ada yang dibuat-buat, tapi memang ada yang memang beneran angker. Kayak wingit tadi ya. Iya, wingit bukan angker ya, wingit. Mungkin itu episode kali ini. Buat teman-teman jangan lupa follow Instagram dan Twitter di UKM Pengamatan. Jangan lupa juga subscribe di Noise dan juga lupa follow di Spotify. Terima kasih. Au. Terima kasih buat kalian semua sudah mendengarkan Posketan ini. Jangan lupa klik tombol follow dan hidupkan lonceng agar kalian tidak tertinggal podcast dari kami.